Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pilih Hidayat, salah satu mahasiswa Universitas Juanda Bogor, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, teman-teman, di sini saya akan mencoba mempresentasikan sebuah inovasi pendidikan yang akan saya buat. Langsung saja ya, ada sebuah permasalahan dalam pendidikan Indonesia itu, yaitu tentang minat baca. Bahwasanya menurut UNESCO pada tahun 2016 minat baca orang Indonesia hanya 0,0001%. Artinya dari 1000 orang Indonesia hanya 1 orang saja yang gemar membaca. Terus peringkat membaca di Indonesia itu ada peringkat membaca Indonesia di tingkat dunia itu ada di peringkat 60, yaitu berada satu peringkat di atas negara Botswana, yaitu salah satu negara yang berada di Afrika. Nah, tentunya ini angka yang sangat memprihatinkan sekali. Nah, kemudian permasalahan berikutnya adalah bahwa anak-anak pada zaman sekarang ataupun anak-anak milenial zaman now di usia 4 tahun ini sudah diberi kemudahan oleh orang tuanya untuk bermain handphone. Nah, padahal bahaya sekali itu untuk pertumbuh kembangan mereka. Nah, jadi otak anak itu bisa terganggu. Terus tidak sedikit diberitakan sekarang bahwa ada beberapa anak Indonesia yang terkena gangguan mata ataupun gangguan jiwa gara-gara kebanyakan bermain handphone atau kecanduan bermain handphone. Nah, ini tentunya harus dijadikan bahan evaluasi oleh orang-orang Indonesia. Oke, adapun sebuah inovasi yang ingin saya buat dari permasalahan yang tadi adalah tentang buku digital untuk anak Indonesia. Buku digital ini saya untuk menciptakannya akan bekerja sama dengan pemerintahan pusat dalam artian Kemendikbud. Tentunya ini sangat berat sekali, namun saya akan tetap mencobanya, yaitu untuk memfasilitasi orang-orang Indonesia untuk membaca, karena untuk memperbaiki ataupun menumbuh kembangkan minat baca masyarakat di Indonesia. Nah, dari aplikasi ini tentunya masyarakat Indonesia bisa mengakses banyak sekali buku bacaan, dari novel, buku dongeng, buku cerita dan sebagainya. Jadi mereka bisa ketika mereka buka HP itu mereka bisa ada bahan bacaan di sana. Nah, terus sebenarnya aplikasi ini sudah ada, yaitu aplikasi Ipusnas dari Perpustakaan Nasional Indonesia. Cuman menurut saya kurang sosialisasinya Ipusnas ini kepada masyarakat Indonesia. Yang kedua yaitu agak ribet ketika kita meminjam buku itu ada jumlah stok buku di sana, yang menurut saya itu ketika ada yang membaca itu agak kecewa ketika buku stoknya sudah tidak ada atau tidak tersedia dan filenya tidak jelas, agak ribet membacanya. Nah, seperti itu menurut saya aplikasi Ipusnas. Lalu nama aplikasi yang akan saya buat ini adalah aplikasi Jendela Dunia, di mana aplikasi Jendela Dunia ini banyak bahan buku bacaan seperti yang saya tadi bilang, untuk memfasilitasi orang Indonesia dalam minat membaca. Lalu kenapa harus berbentuk buku digital? Nah, kenapa harus buku digital? Tadi berhubungan dengan permasalahan anak-anak atau masyarakat Indonesia dalam penggunaan handphone. Begini, anak di bawah 4 tahun, anak di bawah 5 tahun, pokoknya anak-anak itu sudah diberi kebebasan oleh orang tuanya untuk bermain handphone. Padahal seharusnya itu jangan dulu. Nah, artian banyak sekali korban. Ada yang matanya cacat, ada yang terkena gangguan jiwa gara-gara handphone tadi. Bukan berarti handphone itu tidak baik, namun kita memperkenalkan handphone itu yang salah menurut saya. Jadi ketika kita memperkenalkan handphone, nah silahkan, ini ada video ataupun ini ada games,
Akhirnya anak-anak tersebut ketika melihat handphone tersebut, artinya dia lihat video, lihat game, akhirnya jadi kecanduan. Nah, itu yang salah dalam memperkenalkan handphone. Seharusnya jangan seperti itu. Ketika kita memperkenalkan handphone, sebaiknya kita berikan edukasi kepada mereka. Nah, ini ada bahan buku bacaan untuk kamu, silahkan baca. Nah, ini ada bahan buku dongeng ataupun silahkan kalian baca. Nah, ini yang seharusnya dilakukan oleh ibu dan bapak orang Indonesia yang pastinya nantinya bisa menciptakan generasi yang gemar membaca. Lalu untuk mengimplementasikan aplikasi Jendela Dunia itu, saya akan menciptakan 1 jam orang Indonesia membaca. Nah, jadi 1 jam orang Indonesia membaca ini program untuk meningkatkan literasi. Artinya ketika 1 hari itu ataupun 1 jam itu mereka menyisihkan waktu untuk membaca, yang akhirnya nantinya ketika anak dibiasakan sejak kecil membaca, yang nantinya ketika udah besar pun mereka jadi gemar membaca. Dan ketika mereka meninggalkan membaca, artinya mereka ada ya sesuatu yang kurang dari diri mereka. Sepertinya biasanya seperti itu kalau misalkan sudah terbiasa. Oke. Nah, saya pun untuk melaksanakan program 1 jam membaca ini tentunya tidak bisa menunggu buku aplikasi Jendela Dunia itu terbit. Nah, saya membuat punya salah satu aplikasi, yaitu bukan saya yang buat ya, ada di Google Play Store. Salah satu aplikasi yaitu CamScanner. Nah, CamScanner ini adalah satu aplikasi yang bisa merubah file foto menjadi PDF dengan rapi sekali. Nah, biasanya ketika saya membagikan buku pelajaran kepada anak-anak atau membagikan buku bacaan kepada anak-anak, saya bisa melalui aplikasi ini. Buku tersebut saya foto, sesudah difoto nanti bukunya berubah jadi PDF. Nah, buku PDF ini nanti bisa di-share kemana saja. Tapi yang jadi catatan ketika kamu mengaplikasikan ini, kalian harus meminta izin dulu kepada sang penerbit ataupun sang penulis buku, seperti itu. Yang pasti untuk menciptakan generasi kutu buku, saya bilangnya generasi kutu buku ini harus ada penanaman sejak dini. Dan ingat, membaca adalah hal yang sangat penting sekali untuk tumbuh kembangnya anak, karena Rasulullah SAW juga ketika mendapatkan wahyu pertama yaitu disuruh untuk iqra, yaitu disuruh untuk membaca. Artinya ketika kalian ingin menambah wawasan, ketika kalian ingin menumbuh kembangkan pemikiran kalian harus gemar membaca. Itu aplikasi digital untuk anak Indonesia, Jendela Dunia, ataupun sambil menunggu terbitnya Jendela Dunia, saya akan mencoba mengaplikasikan tersebut kepada aplikasi CamScanner untuk menumbuh kembangkan minat baca Indonesia supaya tidak 0,001% lagi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dari inovasi pendidikan yang saya buat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya, umumnya untuk yang menyaksikan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.